Kehusyuan sholat salah satu di antara keutamaan sholat, lantaran nyaman wan fasihnya imam membacakan ayat demi ayat dalam bacaan sholat. Karena sholat wan beribadah adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim, maka kehusyuan merupakan tujuan utama dalam beribadah. Ini disampaikan di Kultum Ramadan Jeda Tarawih, malam ke-18 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Darul Arkam, Jalan Ratu Zaleha, Komplek Kyai Hajar Dewantara, Banjarmasin Timur, malam Kamis 27 Maret 2024. Kehusuan sholat salah satu di antara keutamaan sholat, lantaran nyaman wan fasihnya imam membacakan ayat demi ayat dalam bacaan sholat. Karena sholat wan beribadah adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim, maka kehusuan merupakan tujuan utama dalam beribadah. Ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kandungannya adalah bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat baik dunia maupun akhirat. Sehingga setiap ayat yang dibacakan oleh imam haruslah dipahami. Ini disampaikan Ustadz Muhammad Natsir di Kultum Ramadan Jeda Tarawih malam ke-18 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Darul Arkam, Jalan Ratu Zaleha, Komplek Kyai Hajar Dewantara, Banjarmasin Timur, malam Kamis 27 Maret 2024. Ustadz Muhammad Natsir mengingatkan, kerjakanlah sholat di awal waktu karena menjadi salah satu keutamaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan ganjarannya pun sangat luar biasa. Usta'inu, minta tolonglah. Ternyata sholat itu dalam arti lain itu untuk minta tolong, doa. Ketika imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku beribadah, mengabdikan diri, menghambakan diri, dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ini Bapak Ibu sebuah ayat yang sangat fundamental yang menentukan kita itu selamat enggak? Kita yang lagi sholat ini selamat enggak? Tergantung ayat ini, bagaimana kita menyikapinya. Artinya ini ayat harus dipahami sehingga tidak salah kaprah atau cuma di mulut saja. Ya karena bunuh yang nasta'in ini Bapak Ibu pengakuan. Kalau kita mengatakan kepada aku menyembah dan minta pertolongan yang kepada Allah, tapi ternyata pada kehidupan sehari-hari kita ternyata takut kepada sesuatu, umpamanya kita takutnya kepada pekerjaan sama takutnya kepada Allah, itu artinya waktu itu kita menghambakan diri kepada pekerjaan. Ketika azan berbunyi kita malah cuek aja, lewat aja, kita terus bekerja. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ujar Ustadz Muhammad Natsir, ampunan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah pada orang yang beramal saleh. Sehingga jangan dirusak kehidupan kita dengan menggunakan perkataan kotor serta makanan yang didapat dari duit yang kada halal masuk ke dalam tubuh kita. Melipat gandakan segala perbuatan baik. Ampunan akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Artinya ampunan akan diberikan kepada orang-orang yang totalitas melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya dalam fisik saja ia menjaga, tapi dalam batinnya dia harus jaga. Ketika ia berpuasa, maka ia harus menjaga ucapannya, harus menjaga mulutnya. Apa yang masuk dalam mulutnya ini? Apakah makanan yang haram? Karena makanan yang haram itu adalah diikuti oleh syaitan. Dan ketika syaitan masuk dengan sama-sama makanan yang haram, maka yang keluar ada perkataan-perkataan kotor. Tahan. Makanya dalam puasa kita sedikitkan makan, kita batasi makan hanya malam saja dengan waktu yang sangat sempit ketika kita bisa, sehingga kita bisa mengontrol makanan kita. Kita khawatir puasa kita nanti tidak bernilai di sisi Allah, maka kita harus mawas diri. Apa yang kita makan hari ini, apakah mampu menjadi halal atau thayyiban sehingga amal-amal kita tidak terhalang dengan makanan yang haram, sehingga nanti syaitan masuk, dan dengan syaitan masuk ke dalam perut kita, ikut dalam aliran darah kita, lalu keluar kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata cabul, dan sebagainya. Inilah yang bisa merusak pahala puasa kita.
Ustadz Muhammad Natsir menyatakan menjaga perkataan nang kada baik harus terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.